Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU DKI Jakarta belum resmi mengumumkan apakah pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung satu atau dua putaran. Namun dua kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah meyakini Pilkada Jakarta berlangsung satu dan dua putaran. Dan kami akan kembali membahasnya bersama Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya, dan sudah bergabung bersama kami anggota KPU DKI Jakarta, Mbak Astri Megatari. Mbak Astri, sebelum kita membahas satu putaran, dua putaran, Mas Toto, kita juga masih akan kembali membahas terkait dengan tingkat partisipasi pemilih di ibu kota. Mbak Astri, apakah sudah ada evaluasi hingga saat ini? Untuk tingkat partisipasi yang pada saat pemungutan kemarin memang kita dari hasil pantauan sementara ini memang tingkat partisipasinya lebih rendah daripada tingkat partisipasi pada saat pemilu Pilpres, Pileg, dan pemilihan DPD pada Februari yang lalu ya. Ya, hal ini memang tentunya menjadi evaluasi bagi kita semua terkait dengan program-program dan agenda-agenda sosialisasi yang sudah kita laksanakan sejak awal tahapan. Jadi memang dari kita upaya-upaya tersebut sudah kita lakukan secara maksimal ya. Dari pihak KPU DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi ini lebih dari 100 titik ke ormas-ormas, ke komunitas, lalu juga ke sekolah-sekolah, lalu juga ke kampus. Kemudian kita juga adakan sosialisasi di berbagai tempat keramaian, di pasar, di mal, bahkan sampai ke tingkat kelurahan juga kami sudah lakukan sosialisasi. Begitu pula dengan di media-media ya, kita sangat aktif koordinasinya dengan teman-teman media. Kita punya grup sendiri untuk rekan-rekan media yang biasa memang meng-cover berita-berita di KPU DKI Jakarta. Jadi memang upaya-upaya ini sudah kita lakukan. Namun memang hasil yang kemarin kalau kita lihat di daerah lain juga saya sempat komunikasi juga dengan teman-teman di provinsi lain, memang tingkat partisipasinya nggak jauh berbeda begitu. Baik, Mbak Astri dan Mas Toto, tidak hanya terkait dengan tingkat partisipasi saja yang menjadi isu di Pilkada DKI Jakarta tahun ini, tapi juga terkait dengan bagaimana kita melihat ada kabar dari dua pasangan calon, yang satu sudah mengklaim terkait dengan akan satu putaran, yang satu juga mengklaim akan ada dua putaran. Mas Toto, kira-kira seperti apa untuk Pilkada Jakarta tahun 2024? Ada beberapa data yang menurut saya harus dijelaskan biar tidak membingungkan ya. Yang pertama yang paling cepat itu kan quick count. Quick count ada 8 lembaga yang merilis. Ada 6 yang menyatakan di atas 50%, ada 2 yang menyatakan di bawah 50%. Akan tetapi sebetulnya 8 lembaga ini memiliki kesimpulan yang sama, bahwa hasil quick count tidak bisa menyimpulkan apakah ini satu atau dua putaran, karena selisihnya masih di 0,5 sampai 1%. Tidak ada satupun lembaga yang sudah melewati hasilnya dari threshold 50% atau kurang dari 50%. Jadi ini tidak bisa disimpulkan. Artinya dalam konteks quick count tidak ada masalah. Tetapi kemudian klaim di hari berikutnya ini yang menarik. Sambil kita semua menunggu rekapitulasi manual dari KPU ya, yang secara legal akan nanti menentukan apakah satu atau dua putaran. Ya, dari pihak 01 dengan melalui Pak Riza Patria menyatakan punya perhitungan manual oleh tim sesnya sendiri berdasarkan data C1 bahwa ini akan dua putaran, karena yang suara tertinggi pasangan 03 hanya mendapatkan 49,28%. Lalu kemudian 03 melakukan rilis juga didasarkan pada data rekapitulasi yang diambil dari C1 yang diupload oleh KPU lewat websitenya dan mencapai angka 50,07%. Dan ya tentu saja ini memiliki dua kesimpulan yang berbeda. Apakah klaim-klaim ini sah dilakukan? Menurut saya sah-sah saja. Dan menurut saya malah ini bisa jadi bagian dari pendidikan politik. Karena kalau saya malah menunggu nih, harusnya jadi menarik. Apakah dari pasangan 01 punya data yang misalnya bisa membantah bahwa klaim data didasarkan pada uploadan C1 dari website KPU itu berbeda dengan tim yang dengan data yang mereka miliki di tim ses internal. Jadi biarkan saja Mbak proses dialektika ini terjadi, saling klaim ini, sehingga masyarakat bisa belajar mengenai data. Baik. Tapi saya berharap sebetulnya ketika klaim terjadi, datanya dibuka, sehingga kemudian itu bisa jadi bagian dari fungsi kontrol. Dan sambil tetap kita menunggu hasil rekapitulasi manual yang harus dijaga bersama juga. Jangan sampai ada proses yang tidak lazim, intervensi, apalagi kalau angkanya semakin tipis ya. Itu biasanya akan semakin memanas situasinya dalam konteks klaim data tadi.
Oke, sah-sah saja dilakukan tapi tetap akan menunggu dari KPU akan seperti apa. Mbak Astri, bagaimana sih syarat-syarat pilkada ini kalau memang harus berlangsung 1 putaran atau 2 putaran untuk pilkada Jakarta? Sesuai dengan ketentuan di undang-undang ya, memang untuk daerah DKI Jakarta ini punya kekhususan, di mana pemenang pilkada ini syaratnya ini harus memperoleh suara sah terbanyak 50% lebih. Artinya jika nanti ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% plus 1 suara, maka pasangan calon tersebutlah yang akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Namun dalam hal misalnya tidak ada satupun pasangan calon yang memperoleh suara sah terbanyak 50% lebih, maka ini akan diadakan putaran kedua dengan pesertanya pasangan calon yang memiliki suara terbanyak pertama dan kedua. Begitu, Mbak. Ya Mbak Astri, kenapa KPU DKI Sirekapnya ini tidak menampilkan grafik real count pilkada nih Mbak? Grafik real count ini memang tidak kami tampilkan ya, karena Sirekap pada fungsinya adalah untuk masyarakat melihat form C hasil di masing-masing TPS. Per tanggal 28 November kemarin, seluruh form C hasil di seluruh TPS di DKI Jakarta 100% ini sudah terupload di Sirekap. Artinya bagi masyarakat yang ingin melihat bagaimana hasil penghitungan suara di TPS tertentu gitu kan, atau melakukan penghitungan secara mandiri, ini bisa melihat form C hasil di pilkada2024.kpu.go.id. Memang seperti itu, Mbak. Oke, baik. Memang seperti itu. Mas Toto, selanjutnya, jika terjadi 2 putaran, apakah tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat seperti tahun 2012 lalu? Ya, bergantung ya. Pada akhirnya ini akan jadi tugas bukan hanya penyelenggara pemilu. Lebih besar sebetulnya beban ini akan muncul di pasangan yang katakanlah betul ada 2 putaran, akan masuk di putaran kedua. Mungkin ada pihak-pihak yang merasa kemudian terzolimi dengan hasil yang memaksa ke arah 2 putaran, mungkin akan lebih punya semangat. Tapi bisa juga pihak yang misalnya merasa senang dengan adanya 2 putaran jadi punya semangat lagi ketika tadinya misalnya merasa jauh sekali suaranya di putaran pertama. Jadi itu akan bergantung dan bebannya akan lebih kepada pasangan yang akan lolos ke putaran kedua. Tetapi poin paling penting menurut saya adalah jangan kita terus-menerus menilai kualitas dari pilkada ataupun pemilu dari partisipasi pemilih, Mbak. Kalau kita bicara negara maju, Amerika Serikat itu tingkat partisipasi pemilih jauh lebih rendah dibandingkan pemilu di Indonesia misalnya. Dan seringkali yang namanya partisipasi tinggi itu bukan berarti bahwa itu adalah bentuk partisipasi. Bisa juga diartikan lain dalam bentuk mobilisasi. Ada loh daerah yang tingkat partisipasinya tinggi, tapi dikarenakan faktor uang, dikarenakan faktor mobilisasi. Kalau itu yang terjadi, menurut saya tingkat partisipasi tinggi juga belum tentu memiliki makna yang baik dalam konteks demokrasi. Oke, baik. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya dari KPU. Terima kasih Mas Toto dan juga Mbak Astri sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan memberikan insight bagi pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.